Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng nyenipun para pinesepuh sesepuh ingkang satu dahat kinurmatan, para ibu, para jamaah sedaya Masjid Sakinah Mangkubumen Surakarta hadirin ingkang mugi kinurmatan, ingkang sepisan monggo kula dherekaken sareng-sareng puji syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala kanthi wawasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jalan saking nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kaparingaken dumateng kita sedaya. Katitik enjang punika kula dalamnya sedaya saged rawuh jamaah salat subuh wonten masjid mriki kanthi kawetenan sehat walafiat. Alhamdulillah. Niki sedaya nikmatipun Allah ingkang kedah kita syukuri. Menawi kita kersa mensyukuri nikmatipun Allah, ibu bapak, yakinlah, imanilah dengan kuat bahwa ketika kita itu bersyukur atas segala nikmat Allah, Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum. Di situ ada huruf lam dan nun, di mana nun taukid. Sungguh benar-benar aku tambah nikmat. Tetapi kalau kita tidak mau mensyukuri, diberi badan sehat, seluruh organ tubuh kita masih fungsi, masih bisa jalan dari rumah masing-masing menuju masjid, salat jamaah lagi yang pahalanya Masya Allah, salat subuh ini luar biasa, dan kita mau serta mampu melaksanakannya ini, maknanya artinya kita mensyukuri nikmat Allah, ditambah nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita itu. Tapi kalau kita tidak mau terima kasih, tidak mau bersyukur, ya kata Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Berarti kita orang yang nggak mau tahu, nggak mau bersyukur, nggak mau terima kasih sama Allah yang telah memberikan nikmat itu. Mudah-mudahan kita semua bukan termasuk orang yang tidak mau bersyukur. Mudah-mudahan kita semua, ya Allah, diberi badan sehat ini kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, kita gunakan untuk ibadah-ibadah. Usia kita rata-rata sudah 40 tahun ke atas, jelas gitu, atau mungkin dia masih di bawah 20 tahun, gak apa-apa. Rata-rata ini kalau saya persen ini sudah 40 tahun ke atas ini, termasuk saya. Ini usianya sudah krusial, ini usia yang harusnya kita sudah betul-betul banyak ibadah, banyak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya Allah. Mudah-mudahan hari ini sehat walafiat dan hidupnya manfaat barokah.
Yang pangapunten saya untuk menyampaikan dakwah di depannya semuanya. Pangapunten iki bahasane basa napa niki? Campur iki. Gaduh-gaduh iki. Pangapunten ya, gaduh-gaduh. Ya, saya juga insyaallah pakai gaduh-gaduh ya. Sebelumnya saya mohon izin untuk ta'aruf ya. Tadi sudah disampaikan oleh saudara kita. Nama saya Sunaryo, asli dari Jombang, Jawa Timur. Di Solo sudah tahun 90 ya. Sudah 22 tahun. 32 tahun di Solo. Dan saya kalau pagi kerja di Al-Firdaus, di SD Al-Firdaus Bukawan. Kalau pada subuh yang ngaji sama santri biasanya, kemudian sore bersama santri di Pondok Pesantren Al-Izzah Kragilan Banjarsari, Solo Utara. Mohon izin saya menyampaikan beberapa hadis Nabi. Bapak Ibu rahimahullah, saya akan menyampaikan hadis arba'in. Jadi saya tanya apa yang sudah dikaji, rupanya ini baru perintisan mulai. Ini pekan ketiga ya. Pekan ketiga kajian Ahad pagi, Masya Allah. Oke, mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan bisa istiqomah. Allahumma amin. Mungkin mundur Lampung saking pengawasan Ahad pagi biasanya wonten sarapan. Nah, mungkin sarapan betul. Wonten, alhamdulillah. Bukan sarapan terus muter-muter jalan kampung sehat. Gitu ya. Bangunan bukan atas jaminan. Oh. Ya, siap insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan sampaikan hadis yang pertama dalam hadis arba'in tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang amal dinilai sesuai dengan niatnya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Rawahu Imam Muhadditsin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibni Badhibah Al-Bukhari. Singkatnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibu bapak rahimakumullah, an Abi al-Mu'minin saking Amir Mu'minin Abi Hafsin, bapak Hafsin, rupanya Umar bin Khattab inggih menika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu mugi-mugi para ridho Allah anhu nggih Umar bin Khattab. Qala ngendika Umar bin Khattab. Jadi hadis ini itu adalah dari Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah, sami'tu aku mendengar. Sami'tu sapa yang Rasulullah mutusane Gusti Allah. Yaqulu ngendika. Sinten sing ngendika? Rasulullah. Innamal a'malu angin pestine pinten-pinten amal itu gawean pekerjaan binniyati kelawan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa lan angin pestine saben-saben wong manawa ma barang nawa kang diniati.
Bapak rahimakumullah, saya potong-potong hadisnya dulu biar jelas. Innamal a'mal, bahwa sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Semua pekerjaan, semua amal kita tergantung pada niat kita. Niat itu ada di mana? Niat itu ada di hati sini, di qalbu fuad sini. Lalu kemudian karena semburan darah dipompa dari hati kita, ya, walaupun di mana juga jantung itu naik ke atas, perintahkan yang ada di kepala ini, otak ini perintahkan ini untuk melakukan satu perbuatan, jadi nyambung antaranya yang ada di hati dengan apa yang ada di pikiran kita. Kerentaknya hati itu nyambung sampai ke kepala kita. Itu niat. Nah, Imam Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa yang namanya niat itu muqarrarun bil amal. Niat itu nyambung dengan perbuatan. Jadi begitu detak jantung kita itu melakukan niat, itu langsung diperintahkan ke atas ini, langsung kemudian melakukan sesuatu. Contoh penjenengan tadi malam, pagi tadi wungu, bangun tidur. Kalau orang Islam biasanya kita semua biasanya berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidur itu sudah ingat sama Allah kita. Betul. Bangun tidur ingat sama Allah. Langsung niatnya doa sama Allah. Terima kasih sama Allah. Sudah dibangunkan, tidur kita yang nyenyak itu digoyang-goyang nggak bangun ya, kemudian akhirnya bangun ingat dia, wah langsung doa. Setelah doa itu kemudian kita adanya kentek, kita ke kamar mandi dan niat ngapain? Buang hajat, terus wudhu, sholat. Dia mulai tahajud, ya paling tidak 2 rakaat tutup 1 witir cukuplah, daripada enggak. Ada niat, di situ niat muncul, perbuatan mengikutinya. Lalu kemudian penjenengan berangkat ke masjid, datang ke masjid dari sekitar sini Mangundumen, datang ke sini ke masjid, masya Allah. Masjidnya bagus. Setahun yang lalu, kalau nggak salah, itu belum ada aksesoris itu ya, tambahan sekarang. Itu saya masuk, masya Allah, tambah megah, nyaman, kamar mandinya bersih. Bahkan daripada di Mekah bersihan itu, ya, bersih gitu, nyaman gitu. Berangkat dari rumah. Tidak jalan kaki, niat dibari dengan amal. Napa niatnya penjenengan ke masjid? Tentu niatnya adalah ibadah sholat subuh berjamaah karena Allah. Sudah dilihat, niat saja sudah didengar sama Allah. Jenengan berangkat beneran, diperhatikan Allah, dilihat Allah, dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan dan disaksikan oleh teman-temannya semua. Kita ada di dalam shaf jamaah sholat subuh. Besok yaumul qiyamah, niat dan amal perbuatan kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan kita bisa mengetahui, dan saksinya adalah banyak orang. Kalau semuanya sendirian, ya siapa saksinya? Ya Allah Maha tahu, cuma sendirian. Tapi kalau banyak orang begini kan
fisik semuanya. Saya Gusti, ya saya Allah, saya menyaksikan bahwa saudaraku itu jamaah sama saya, sholat juga berjamaah, saya tahu dia berbuat baik. Jadi antara niat dan amal ini nyambung jadi satu, ya. Makanya innamal a'malu binniyat. Penjenengan dereng kundur pas salat subuh, bismillah kotak pengajian sih. Karena di dalam pengajian ini Masya Allah barokahnya banyak. Niat dulu, duduk dulu. Bukan niatnya nanti sarapan, itu mah efek samping. Tetapi niat yang utamanya adalah ini, cari ilmu, mendengarkan bagaimana Quran dibacakan, sunnah dibacakan. Kemudian kita bersama-sama mengaji dan mengkaji untuk menjadi amal perbuatan kita. Ini karena niat kita tadi sudah Allah meridhai, kita masih ada di sini untuk thalabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orangnya yang memang berjalan dia salaka tariqan yaltamisu fihi, dia itu mencari fihi di dalamnya, perjalanannya ini menuju satu majelis ilman untuk mencari ilmu, maka sahhalallahu sahhala, itu Allah memudahkan lahu baginya thariqul ila jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita yang diberi dengan amal baik ini menjadi bagian dari amal baik kita. Allahumma amin. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya likulli imrin ma nawa, setiap orang tergantung pada manawa, apa yang diniatkannya, apa yang diniatkannya. Kalau dia pergi ke pasar, ya, niatnya bekerja, ya dia dapat apa yang dia cari, apa yang dia dapat dari pekerjaan dia. Kalau dia niatnya sekolah, ya udah dia dapat niatnya sekolah. Tapi yang bagi muslim yang indah, yang baik adalah semua mestinya digantungkan sama Allah. Anda belajar mau cari apa? Ya nanti supaya saya jadi sarjana. Ya udah, dapatnya sarjana. Pak, Anda mau kuliah ini mau jadi apa? Besok mau jadi apa misalnya? ASN misalnya. Nah kalau nggak jadi, terus mau apa? Maka belajar itu adalah limardotillah, untuk mencari ridhonya Allah. Begitu niatnya ini tergantung niatnya kita. Kalau niatnya ini baik, ya Allah meridhai kebaikan kita itu. Allah memberi. Karena niat itu menjadi sesuatu yang sangat kuat sekali. Niat, ya sekali lagi tergantung di masing-masing dirinya. Itu sangat kuat. Ya kalau orang puasa niatnya ya saya puasa biar mengurangi berat badan, ya udah dapatnya puasa berat badannya kurang, itu saja. Puasa diet, ya udah diet kurang 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo karena obesitas misalnya. Tergantung niatnya, dia kuat, ya kuat karena niat. Kalau niat itu sudah tampil dalam diri kita, jiwa kita, semua itu beres karena kekuatan niat luar biasa. Kalau niatnya manawat ini tergantung dari apa yang dia niatkan itu, ya dia dapat. Saya puasa karena Allah. Saya puasa Minggu Senin, puasa Senin Kamis karena Allah. Udah dapat tuh, dapat. Wow, begitu. Jadi kembali kepada apa yang diniatkan seorang. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu dia akan mendapatkan ridhonya Allah dan
Rasulnya hijrah. Dahulu Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Sudah lama berdakwah di Makkah, diperintahkan Allah hijrah ke Madinah bersama sahabat-sahabatnya. Lillah, karena Allah. Maka hijrahnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu diridhoi Allah, karena perintahnya Allah diridhoi oleh Allah. Fa hijratuhu ila Allah wa Rasulih. Nah, maka ketika seseorang itu sudah pasang niat hijrah, ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang berhijrah, hai mananya adalah intiqal minal makan ilal makan al-akhar, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini makna secara fisikly hijrah. Lebih dari itu bisa dimaknai hijrah, pindah dari sesuatu yang dahulunya tidak baik perbuatannya menuju yang perbuatannya lebih baik. Yang dahulunya misalnya malas, kemudian pindah, sekarang saya mau rajin belajar, thalabul ilmi, kajian dan macam-macamnya, hijrahnya, hijrah ruhiyahnya. Jadi hijrah ruhiyah ini penting untuk kita coba lakukan di dalam diri kita. Hijrah, bismillah, hijrah, pindah dari sesuatu yang tidak baik menuju baik, dari dahulu yang malas menjadi rajin, dari dahulunya yang marah-marah menjadi penyabar, dahulunya misalnya pelit menjadi kemudian dia senang bersedekah, gitu kan. Terus itu kita lakukan, bismillah, terus pelan-pelan kita lakukan terus, sebab kita dikejar oleh usia. Artinya usia kita ini usia yang 40 tahun ke atas, atau bahkan mungkin sudah ada yang 65 tahun itu. Ini kalau sama saja dengan masa mudanya, lalu ngapa hidup kalau nggak mau pindah menuju yang berbaik? Untuk apa hidup kalau tidak mau hijrah menuju yang lebih baik? Buat apa? Mau kita gagah-gagahan saja, mau gandengan saja, enggak bisa. Semakin tua semakin keriput, semakin tua semakin giginya satu demi satu tanggal, semakin tua rambutnya tidak semakin hitam tetapi semakin putih. Tapi juga ada yang semakin hitam karena di semir. Ya, oleh semir itu gayanya masih muda terus, tapi aslinya sudah mulai rapuh itu. Ya, aslinya sudah mulai. Ya, penyakit itu kalau orangnya sudah semakin tua, kira-kira penyakitnya datang atau penyakitnya minggir, Pak? Nyoba untuk ya. Usia kita itu semakin tua tuh ada aja yang kolesterol kah, yang asam urat kah, yang prostat kah, yang macam-macam ada. Nah, Bapak Ibu Rahimakumullah, hijrah rohiyah, hijrah rohiyah. Pindah, bismillah, bismillah, pelan-pelan, terus itu. Dipoyai orang, biarin saja. Mau hijrah, mau pindahnya berbaik. Dipoyai sama tetangganya, sama temannya, sok alim, sok kiai, sok soleh, sok soleha, betul masalah. RGGS mau. Lama nih. Serah gagas urusan dewi-dewi. Iki aku mau berbuat baik, apa ya RGGS saya orang gagas pokoknya. Pokoknya aku jalan aja terus. Bismillah, terus. Ya, ini penting untuk kita tanamkan di dalam jiwa kita. Ya, sekali lagi, hijrahnya karena Allah, Allah kasih rahmat. Hijrah ke Rasulullah, Allah kasih itu. Ya, lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha. Barang siapa hijrahnya karena dunia, dia inginkan dia dapat dunia ini. Al-Mu'atin yakyuha, atau hijrahnya karena mau menikahi seorang perempuan, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya
Ya karena apa yang dia niatkannya itu. Seperti sahabat Rasulullah ketika hijrah, ya waktu itu dari Makkah ke Madinah, ditanya mau mana kau mau ikut-ikutan hijrah, ya mau menikah dengan si A. Ya udah, pada saking cintanya, saking kuatnya, ya maka dia hijrah pindah, ya udah dapat itu, gitu kan? Dapat apa yang dia hijrah itu, dia niatkannya itu. Hadirin rahimakumullah, hal yang penting kesimpulan dari hadis yang pertama yang saya baca ini adalah yang pertama wajibnya niat. Wajibnya niat dalam setiap amal kita, termasuk juga saat kita beribadah itu ampun lalis niatnya. Hanya berwudu ampun lali niatnya. Ya, niat berwudu yang betul ya. Mulai pertama sudah mulai niat dengan benar, dan niatnya harus ikhlas supaya menjadi bagian amal kita besok, menjadi amal kita yang bisa kita ambil, kita dapatkan depan Allah. Niatnya harus ikhlas, semua niatnya diikhlaskan karena Allah. Maka sangat penting sekali seperti yang dikatakan Imam Hanafi berpendapat ini merupakan syarat dari kesempurnaan ibadah supaya berpahala sampai dinyatakan seperti itu. Yang kedua, waktu niat dan tempatnya. Ini saya contohkan kejadian sholat sudah siap, maka ketika sudah mulai mengangkat tangan begini, Allah, begitu sudah bunyi Allah dan baca Allah, itu niat tidak boleh masuk. Bukan Allahu Akbar baru niat, bukan. Tetapi niat itu di awal, di dalam hati, Tetapi juga ada pendapat yang menguatkan dari detak jantung niat kita ditambahi di beberapa kelompok. Umpamanya ada yang berpendapat, wah aku niatku ben kuat, sholat tak tambahi usolli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Ya tidak apa-apa untuk menguatkan niatnya, tapi niatnya dalam hati, enggak pakai itu ya tidak apa-apa ya, tidak usah dipertentangkan dan sebagainya karena belum memulai sholatnya. Begitu sudah berdiri gini, nah begitu angkat tangan kita ini, Allah, jin yang bunyi. Dan mungkin begitu Allah sini terus sambil Allah kemudian usolika, begitu Allah diangkat tangan begini sampai ban, Allahu Akbar. Nah selesai niatnya ya. Niatnya harus lurus karena Allah. Sekali lagi, niat kita semua amal lurus saja karena Allah, diikhlaskan. Hadirin rahimakumullah, hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini tentang Islam, iman dan ihsan. Hadirin rahimakumullah, saya baca hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun shadid asar safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala
fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-'urata al-'aliyah ri'a as-sya'i yatatawwaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliyan. Qala thumma qala ya Umar atadri min as-sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini adalah satu dialog yang luar biasa, yang berbeda dengan yang lainnya. Saat itu Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya, kemudian datang. Nahnu dulu sunnah Rasulullah. Sahabat-sahabat duduk bersama Rasulullah. Kemudian tiba-tiba datang laki-laki. Syadidu bayadu thiyabi, bajunya sangat putih. Kemudian berambut sangat hitam. Bajunya putih, ya, rambutnya hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ngerti-ngerti, bahasa Jawa ujuk-ujuk datang ada di situ orang laki-laki tadi. Tak ada yang mengenal di antara sahabat-sahabat Rasulullah itu. Hingga kemudian ia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau Rasulullah. Ada hikayat yang lain, bukan menempelkan tangannya kepada kedua pahanya Rasulullah, tetapi orang ini menempelkan kedua tangannya di pahanya sendiri. Nah, ada penjelasan begitu hadisnya. Ada juga penjelasan hadisnya ini, kedua tangannya ditempelkan di tubuhnya Rasulullah, di pahanya Rasulullah. Kemudian lalu berkata, wahai Muhammad, beritahukan padaku tentang Islam. Jadi ini tanya pada Rasulullah tentang Islam. Apa itu Islamnya Rasulullah? Rasulullah menjawab, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jelas. Jadi kalau mau bicara Islam, ya harus syahadat dulu. Syahadat dulu. Karena saat masuk Islam, syahadat. Kayak tadi malam di rumah saya ada dua orang laki-laki mencari saya. Santri menyampaikan, Ustaz, wonten tamu. Oh ya, di mana? Ini beliau berdua. Dua orang datang ke rumah saya. Saya persilakan. Kemudian saya tanya keperluannya apa. Keperluan
rambutnya disemir. Ini beliau ini menyampaikan, saya kepengen menjadi orang Islam. Loh, lah agama apa sebelumnya? Dia ceritakan agamanya bukan Islam, alias Nasrani. Saya tanya identitas, oh ternyata warga saya sendiri. Karena saya sebagai Pak RW, ya itu warga saya yang paling pojok. Saya tanya keluarganya, kemudian saya tanya pekerjaannya apa, kemudian pendidikannya apa, ya, sampai alasannya apa. Kok mau masuk Islam itu apa? Alasanmu apa? Kenapa? Ternyata ceritanya tadi malam itu ceritanya dia itu kerja di rumah makan apa di istilahnya pas melahirkan apa doan apa gacoan apa ini. Nah dia ini Masya Allah rupanya dapat hidayah. Dia itu dapat juga sambil tugas bersih-bersih musola. Bersih-bersih musola. Setiap dengar azan gemetar. Setiap melihat orang sholat itu hatinya menjadi tenang, nyaman. Pulang tidak bisa tidur. Begitu setiap hari pulang nggak bisa tidur. Galau. Akhirnya apa? Singkat ceritanya itu yang dia sampaikan, tanpa ada paksaan, tidak ada dari siapapun manapun, tidak ada Ustaz saya ingin masuk Islam, orang tamu tidak ada. Jadi meskipun puasa yang sama, tapi ini orang dapat hidayah, Masya Allah. Akhirnya saya ketikkan itu tanda tangan berbentuk sebagai saya bawa ke masjid. Ayo Pak Risa, Pak Taisa, jamaah saya jangan saksikan. Kita syahadatkan, kita kasih ajaran dasar begini-begini, ya siap, dan sebagainya. Sudah, bismillah, tak tambah jenis Ahmad gitu ya Ahmad gitu. Nah, sudah jadi muslim, Anda jadi muslim, saudara kami, kewajibannya adalah setelah bersyahadat nanti mendirikan sholat. Belum bisa, nanti ke rumah saya tak ajari. Nah, ini contoh di mana ketika mau masuk Islam itu ya harus bersyahadat, ya bersyahadat. Beberapa kali kita mensyahadatkan orang karena kemauannya sendiri di Masjid Al-Firdaus juga ada kebetulan orang asing. Wah, asing repot ya bahasa Inggris ya. Jadi komunikasinya bahasa Inggris dulu ya, kita syahadatkan di masjid ya. Kemudian kita santet juga ada ya, mau masuk saja syahadat dulu, harus membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Simpel, 2 kalimat syahadat sudah menjadi syarat utama masuk agama Islam. Lalu kemudian kaitannya dengan hadis ini tadi saya contohkan fenomena yang kami alami tadi malam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia menjadi orang soleh dan istiqomah di jalan Allah Taala ya. Saya lanjutkan di sini. Waktu kimas sholat dalam dicekake sholat, waktu dia zakat dalam paling bagi zakat, waktu suma Ramadan lan siam Ramadan, waktu hujjal bait dalam ibadah haji istatota lamun sira lamun mampu sapa sira ilahi maring dalane sabila. Hadirin nomor 2, sholat. Jejeknya sholat, mendirikan sholat, bukan saja melaksanakan, tetapi sudah masuk pada mendirikan. Kalau mendirikan ini sudah mulai kuat ini ya. Jadi nggak main-main. Kalau sudah mendirikan sholat ini ya berarti semua apa yang persyaratannya sholat itu betul-betul dipelajari, betul-betul ditindaknya dengan tenang.
Itu sholat. Sholat bagi kita semua orang yang sudah bersyahadat muslim ini dalam kondisi apapun, mau senang, mau susah, kondisi bahagia, kondisi kurang bahagia, kondisi kaya atau miskin, tetap sholat. Sampai kalau nggak bisa berdiri, sholatnya boleh duduk. Jadi di masjid ini kalau ada bapak-bapak umpamanya kurang sehat, nggak bisa berdiri misalnya, boleh sambil duduk. Takbir menyediakan tempat duduk, 1 kursi, 2 kursi gitu barangkali. Kemudian tidak ada alasan kemudian tidak bisa sholat. Siap semua, itu kan sholat. Dalam kondisi apapun tetap kita sholat itu ta'aluk kita kepada Allah. Nah sholatnya, kalau kita sudah sholat sekian tahun, Bapak-bapak, sholatnya sudah berapa tahun? Sholat kita sejak usia apa Bapak Ibu? SD atau TK pun sholat bebek. Ini udah saling kabeh padha ngantuk iki. Mandor. Oh, ibu tak sahih. Oh, oke kok mboten nonton suarane ngoten lho. Nggih, dereng mboten ngantuk to niki? Insyaallah. Mboten insyaallah. Salate jenengan ben milih napa? SD napa SMP? SD. Oh, SD. Salate mulai SD. Lah nek SD kira-kira usia ya nek SD kelas 1 sok mulat-mulat kelas 1 kok gitu. Kelas 2 ya belum. 5 waktu biasanya kelas 4 ya. Kelas 4 terus sudah mulai aja gitu ya. Dulu ya kan. Sekarang ya sudah boleh bolong-bolong. Kalau dihitung sudah berapa tahun sholat kita? Gitu kan? Ini bicara sudah sholatnya beneran. Sholat sudah sekian tahun. Sudah 50 tahun saya, karena usia sekarang sudah 60 tahun, berarti sholat saya sudah 50 tahun. Nah ini pertanyaan menggelitik ini. Sholatnya sudah sekian tahun, yang kita baca ini kan, bacaannya kan bukan bahasa Indonesia. Bacaannya mesti bahasa Arab. Ya tadi? Saya ngajak usoli, mulai usoli ini kok. Ya tambah kabiro. Allah ma ba'id baina khotoya yang ini ku. Pertanyaannya, yang kita baca setiap hari ini 5 waktu ini niku jenengan sedaya pun paham apa dereng artine? Lho. Dereng, Pak. Saya setuju. Dereng iki. Lah kita pahame jeng napa? Oke. Monggo. Sakniki pun pinten yuswane? Pun swidak itu nopo swidak kersa. Wah ini tantangan berat. Pun pintu dosa. Alhamdulillah ya Allah. Bapak itu 70 tahun pun asal bonus pinten Pak? 7 tahun. Alhamdulillah. Bapak sekalian jamaah, PR kita ini bagi kita gak usah nunting kancane, pokoknya itu ngawe dhewe. Bapak kalau sholat ini penting. Karena komunikasi kita sama Allah ini dalam sholat ini doa-doa itu yang kita baca. Lalu seberapa besar, seberapa jauh kita paham dari arti dari sholat tersebut. Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Nampak? Padahal kalau kita paham itu sangat khusyuk. Bagian dari khusyuknya sholat itu karena kita paham, itu ngerti dibaca, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dinikmati nama. Alhamdulillah dan sekalian puji lillahi kagum Gusti Allah. Rabbil Alamin kamu ya Allah setuju. Enak. Ya, tapi nek mboten paham ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wis 14 itu. Tapi nek tahu paham itu nikmat jadinya. Enak.
Maka tugas kita belajar. Belajar tidak mesti harus di bangku sekolah terus boten. Belajar kajian, baca sendiri, baca buku, tanya Pak Ustaz, gitu kan. Di kanan kiri masjid kita banyak ustaz, tanya semua itu. Maka belajar adalah kewajiban kita setiap muslim sampai hatta yughurgin, sampai di sini nyawa kita. Ya, perkara sholat, mari kita bersama-sama belajar doa sholat itu. Ya, kita belajar supaya sholat kita ada perubahan. Nanti yang bertenang kapan kita. Nah, meskipun demikian ya tetap saja sholat, aku nggak paham. Ya tetap saja harus sholat, gitu ya. Kemudian nggak paham, aku nggak paham arti ini. Nah, sholat aja kalau itu nggak boleh, karena orang Islam harus sholat. Kalau kita sholatnya berkualitas, baik, ta'aluk kita sama Allah, tuh harus sholat. Ya kan? Kadang-kadang sholat kita bisa menjadi khusyuk. Kapan Pak sholat kita khusyuk Bapak Ibu? Saat kapan? Saat nopo? Saat apa ya? Sholatnya bisa khusyuk bahkan sampai nangis gitu. Saat kapan? Tahu Pak? Sujud tamu. Sujud tamu nopo sakit nangis sebenarnya. Nah, ini kita taat Allah. Biasanya sholat kita bisa khusyuk, bisa sampai nangis itu ya ini pamutan. Biasanya sedikit ada masalah. Ya betul. Ada masalah itu. Tapi kalian Gusti Allah, wah masalah, sholatnya sampai nangis khusyuk, dengar sampai wah khusyuk nangis. Pas ada masalah, atau pas sakit, pas sakit itu berat sakitnya. Wah semacam-macam ini, dorongan penyakitnya, sehingga asam urat, kolesterol, gagal ginjal, tensinya tinggi, macam-macam. Wah, bisa nangis itu kalau doa sama Allah itu ya. Mudah-mudahan bukan karena itu kita ibadah sama Allah mudah nangis, bukan. Mestinya ketika kita paham artinya, insya Allah diresapi, dinikmati sholat kita itu bisa kemudian kita menjadi khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dia zakata, lalu dalakan zakat, namun kesupen bagian dari rezeki kita ada milik orang lain. Bagian dari kita dapat rezeki dari Allah ada milik orang lain, yaitu untuk orang-orang fakir, miskin, du'afa, yatim piatu, punya sedekah. Bismillah, keluarkan zakat. Ya, itu dengan benar. Waktu semua Ramadan lan nindaki siang Ramadan. Ya, sudah lewat puasa Ramadan kita, alhamdulillah. Puasa kemarin nutup puasane dari awal sampai akhir, alhamdulillah. Kecuali ibu-ibu yang masih segar-segar itu nggak sampai selesai puasanya ya Bu ya, jangan lupa dibayar utangnya ya Bu ya. Nyaur utangnya ampun ngantos ajeng poso meneh nggih nyaur utang Bu ya. Nah, itu segera saja dibayar utangnya itu yang masih bolong kemarin puasanya. Ya puasa Ramadan karena Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan usia sampai sekarang masih hidup, diberi kehidupan. Besok kita akan ketemu lagi siang Ramadan insyaallah. Wa tahujjal baita, nindake haji. Labbaik Allahumma hajjan. Pun sami daftar haji dereng niki. Sampun? Oh, dereng. Oke. Napun gitu nggih. Niat rumiyin. Bismillah, niat berangkat haji. Niat tek mboten angkat itu. Ya toh? Niat terus daftar. Pun niat daftar niku nggih ngeten melih. Niku diparingi sabar nenggo Solo niku 35 tahun nunggunya. 35 tahun punya kula panjenengan mawon niku. Ya nggih, nunggunya lama sekali. Bahkan Ustaz, lama sekali saya berangkat hajinya. Kok tak cabut wae. 3 umrah, saya wis niat haji, wis bayar. Wis ben ora masalah, udah menawa ada kebijakan pemerintah tahun ini hajinya khusus orang Indonesia tok. Ben menawa tenan
Udah bilang sampai khawatir tahun depan insya Allah yang usia 65 tahun ke atas insya Allah mau diberangkatkan pemerintah haji ya. Mungkin jadinya saya pun daftar berangkat. Mungkin saran pulau tanya jenis berapa nih. Mudah-mudahan ya bagi yang mampu ya mampu ya insya Allah. Kadang-kadang itu loh masalahnya itu. Ini kadang di masyarakat bilang nggak mampu itu jadi aslinya dia mampu, tapi kemudian dia udah membatasi diri, aku nggak mampu, haji larang, saya ini 35 juta, aku nggak mampu. Padahal mohon maaf ini sedikit saya menggelitik, dia bilang nggak mampu, tapi kenapa nih gini ringan? Al-udud serbut dukhon ininya mampu ini sehari itu bisa habis satu ya apa namanya satu cepet gitu ya, satu wadah itu berapa harganya Pak? 10.000 ini lah kita kisaran ya 20 sampai 30. Masya Allah ngalahnya beras sekilo Pak. Itu satu tempat itu katakanlah 20.000. Nah sehari 20.000. Nah kalau sebulan pun pinter 20.000 kali 30 pinter 600.000 sebulan. Lah itu nek dipengke setahun kan pun pinter pun 3 juta sekian ya. Lu sakit itu bismillah ganti permen wae. Wah, pamer ya tapi ya monggo saja itu panjenengan sing nggih. Ini asli ya mampu, tapi kemudian tergantung niatnya tadi. Bismillah, semua itu di manajemen diatur ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini jam 6 kurang 10. Ampun ya. Nah, sampai di sini tadi itu tadi yang tanya itu malaikat Jibril dalam ini. Sing tanya tadi malaikat Jibril. Sing jawab Rasulullah. Bertanya dibenarkan sendiri. Lo takon-takon dewe dijawab bener-bener dewe. Malaikat Jibril sodakta benar. Jadi sudah diamini, sudah dibenarkan malaikat Islam ini kemau. Ini dari syahadat, sholat, itu, notake zakat, poso, haji. Sampai di sini dulu karena waktunya nggak cukup ya. Sampai di sini. Ini sudah dibenarkan oleh malaikat Jibril yang itu perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Jibril alaihissalam. Jibril sing menggo dadi manungsa, bajunya tadi putih, kemudian rambutnya hitam. Adalah malaikat Jibril alaihi salam. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian subuh pada hari ini tanggal 21 Agustus ya, 2022 di Masjid Sakinah Bendungan Solo ini sampai di hadis yang kedua tentang Islam. Nanti pada kesempatan lain kita lanjutkan babul iman dan ihsannya. Nanti ya, insyaallah mudah-mudahan kajian kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.